Gitu. Saya ini sebetulnya kalau tidak ada kasusnya istri saya juga tidak bisa ngomong. Jadi saya hanya bisa ke Komnas HAM. Nanti ada rekomendasi Komnas HAM. Saya hanya bisa ngomong begitu. Tapi litigasi atau ke ORI lapor ini nggak bisa. Yang lapor harus korban, baru bisa. Gitu, ya kan? Nah, ini jawabannya seperti itu. Jadi kebetulan yang ini itu yang barengan lapor di ORI ini itu ada 3. Salah satu istri saya, yang satu istrinya teman saya, itu yang satu ada lagi. Terus satu LSM yang namanya Granat, Gerakan Anak Negeri Anti Diskriminasi itu. Nah, terus akhirnya keluar rekomendasi ORI. Dari daerah dilaporkan pusat, ORI Jakarta di mana itu? Kurikan atau di mana ya? Ya di sana lah. Terus lahirlah rekomendasi ORI tahun 2020 yang merekomendasikan sama, yaitu bahwa ditujukan kepada Bapak Menteri, Bapak Kakanwil, Bapak BPN, ATR, dan kepada Bapak Kakanta agar menyelesaikan balik nama para pelapor, termasuk punya Veronica Lidayati, ada Emi Kusumawati, gitulah. Ada yang satu lagi orang Bali. Ada berapa kasus Pak yang udah dilaporkan? Yang dilaporkan 4 kasus. Tetapi yang menunggu mengharap-harap belum, saya kira ribuan. Gitu. Yang menunggu proses yang dibatalkan berarti ya, bukan yang dilarang. Yang menunggu itu yang belum ada proses sama sekali, bahkan belum. Jadi kalau ada ditunda aja gitu ya. Misalnya Mbak dianggap non pribumi, dianggap ya itu mau balik nama di BPN, dilihat wah ini nanti harus turun hak ya gitu. Ya orang kan kadang nggak mau loh. Aku beli sendiri, kenapa kok dipaksa turun hak? Nggak mau ya sudah, ya nggak mau ya nggak diproses. Akhirnya terus piye Mbak? Pakai pinjam namanya yang dianggap pribumi. Terpaksanya harus cari-cari jalan, yang tidak mau gitu. Dulu pernah ada beberapa yang ngomong sama saya, terus kemudian saya gampang, lapor aja, gugat di pengadilan bisa, atau lapor ke ORI gitu kan. Terus saya anjurkan kalau prosesnya mau mudah ya lapor ke ORI saja. Ini kan sudah nyangkut maladministrasi sebetulnya. Undang-undangnya boleh, kenapa dia nggak laksanakan? Dia laksanakan yang lain semau-maunya gitu kan. Nah itu begitu Mbak. Jadi banyak sekali yang ditunda, terpaksa. Ini pasti pun koreksi kalau saya salah. SHM itu kan kepemilikan yang paling kuat kan. Sebenarnya kan nggak bisa dibatalkan oleh siapapun. Ini satu pertanyaan yang luar biasa baiknya. Yang memang kepemilikan SHM atau kepemilikan apapun bentuknya itu tidak bisa diambil oleh siapapun dengan alasan apapun. Itu undang-undang dasar loh. Kecuali tadi untuk kepentingan nasional kali kan bisa ya. Kecuali untuk kepentingan umum. Itu diatur, betul. Ada undang-undangnya. Iya kan, kalau mau dipakai untuk kepentingan umum apa atau itu untuk disurvey atau untuk jalan, untuk militer, untuk pangkalan militer, untuk pasar, untuk kuburan, untuk pelabuhan, untuk airport, itu iya. Tetapi kalau itu pun tidak bisa, harus ada satu kesepakatan juga diatur di situ. Lah kalau ini sama sekali nggak menyangkut kepentingan yang namanya umum tadi. Umum apanya? Itu diambil, dikembalikan, tapi hak miliknya diambil, terus diberikan hak guna bangunan. Ini tidak ada aturan di UU PA yang seperti itu, juga nggak ada. Ini nggak make sense, gitu loh. Nah, kenapa terjadi? Lah, ya ini maunya gubernur seperti itu. Dan saya ngomong maunya gubernur bukan dalam arti saya tidak hormat kepada gubernur, tidak. Memang ada surat dari gubernur ditujukan kepada BPN, dan saya tuh juga heran sama BPN. Saya tuh tanya, loh kamu di bawah gubernur atau di bawah apa? Kamu tanggung jawab pada siapa? Kamu kan petugas pusat. Ya, dan kamu itu bertanggung jawab terutamakan kepada peraturan. Kamu kan sudah disumpah untuk melaksanakan peraturan.
apa suratnya gubernur ini termasuk peraturan yang ada di dalam sumpahmu? Tidak. Kenapa? Mereka cuma bilang saya harus menghormati gubernur sebagai pimpinan daerah. Saya sampaikan kalau kamu menghormati gubernur, itu kamu harus kasih tahu Pak Gubernur. Jadi saya begini ini bukan tidak menghormati, justru saya sangat menghormati gubernur saya. Saya melihat suratnya Pak Gubernur saya ini, maaf, itu tidak ada aturan muncul bisa mengizinkan surat itu muncul. Saya menghormati beliau, saya harus ngomong, kan begitu. Kalau kayak BPN itu namanya istilah Jawanya jeromrong ke Pak Gubernur. Jokokin itu. Menjerumuskan Pak Gubernur, ya, betul, menjerumuskan namanya. Ya toh, ini kan gubernurnya jadi, coba sekarang gimana? Kan gubernurnya jadi, maaf, jadi jelek banget, ya toh? Jelek dari mana? Lihat, Ori sudah merekomendasikan seperti itu, kan jadi jelek, kan? Nah, maka itu, oke, dengan munculnya rekomendasi Ori, itu saya dan beberapa teman itu kan terus keluar di koran, jadi viral, wah, mulai sekarang sudah tidak ada diskriminasi. Sekarang sudah bisa semua diperlakukan sama. Pada waktu tahun 2020 kemarin, wah, sudah pesta pora. Dan Wamen yang menerima rekomendasi Ori itu kan ada upacara di kementerian sana, di Ori, di Ombudsman di Kuningan sana. Yang datang Pak Wamen, Pak Surya Chandra. Pak, beliau juga berjanji akan taat kepada rekomendasi dan melaksanakan rekomendasi Ori. Selesai kan? Selesai. Yang terima di Zoom meeting kita semua dipanggil, para pelapor, para terlapor, kementerian, terus dari ketua-ketua Ori. Wah, semua udah seneng lah, udah selesai kan, sudah beda pendapat, katakanlah beda pendapat gitu aja lah. Sudah ada satu yang terang. Oke. Nah, Jogja otomatis semua yang terdampak tidak menjadi resah. Loh, baru begitu saja iklim investasi menjadi baik. Iklim investasi menjadi baik. Karena orang luar kota ini juga menyorot. Begini ya, policy maunya Pak Gubernur memakai surat instruksi itu bukan terhadap yang dia maksudkan non pribumi dalam arti orang Jogja loh. Ini non pribumi sekian puluh juta Indonesia ini kena semua. Ya tadi yang saya sampaikan, kalau Margatan misalnya Gus Dur beli juga kena ya. Yang dari Bali juga kena, Makassar juga kena. Nanti kalau Pak Jokowi itu mantunya misalnya ada yang Tionghoa misalnya, atau mantunya ada yang India atau yang Arab, keluarnya, nongolnya, terus dia tahu loh, ini non pribumi, kena juga. Maka itu dengan keluarnya rekomendasi Ori, ya sudah bagus lah. Nah, kita sendiri juga bersyukur, karena apa? Diskriminasi seperti ini kan memalukan. Ibarat setitik nila merusak susu sebelanga. Terjadi di DIY Indonesia yang jadi malu. Iya kan? Nah, dah selesai. Gitu kan? Nggak taunya rekomendasi Ori ini tidak bisa dijalankan lagi oleh menteri. Nah, mengapa? Aneh toh? Ternyata Bapak Gubernur ini bersurat kepada menteri dengan alasannya dia mengutip yang namanya keputusan Mahkamah Agung. Ada beberapa yang menguji uji materi atas surat instruksi yang tahun 75 tadi. Itu ditolak. Itu satu alasannya dia. Terus kemudian ada beberapa. Itu haknya Pak Gubernur tulis surat ke menteri, ke Kakanwil. Menteri dan Kakanwil ini kemudian setelah terima surat, apa yang disampaikan di forum penyerahan tadi, yang Pak Surya Chandra bilang siap melaksanakan itu, berbalik. Pak Sofyan Jalil bersurat ke Ketua Ori, bilang bahwa saya tidak mau melaksanakan rekomendasi Ori, menolak untuk melaksanakan rekomendasi Ori. Alasannya persis seperti yang ditulis surat gubernur dituju kepada dia, gitu ya.
itu tidak apa-apa, itu haknya menteri. Bisa dia nulis surat menolak. Tetapi Undang-Undang ORI juga mengatur kalau alasannya tidak mau melaksanakan, tidak diterima, dia tetap harus melaksanakan. Nah, ternyata alasan dari Pak Menteri tadi tidak diterima oleh ORI. Mengapa? Alasan yang disebutkan surat instruksi bla bla bla, termasuk putusan pengadilan Mahkamah Agung bla bla, itu sudah dibahas di dalam rekomendasi itu. Yang pada intinya adalah itu Mahkamah Agung itu menolak uji materi JR terhadap surat itu karena surat itu bukan undang-undang, bukan peraturan undang-undang. Jadi itu kayak surat cinta, masa mau diuji di MA ya nggak bisa. Yang bisa diuji di MA itu adalah produk undang-undang. Maksudnya tadi yang 75 itu apa? Surat apa ya? Yang 75 itu nomor K898 ditandatangani oleh wakil kepala daerah. Isinya adalah itu tadi, penyeragaman policy bahwa seorang WNI non pribumi kalau beli tanah hak milik masyarakat hendaknya diproses dan diturunkan menjadi hak guna bangunan. Statusnya. Status suratnya itu apa? Berarti surat keputusan wakil gubernur atau surat instruksi? Surat instruksi ditujukan kepada wali kota, bupati. Ya, itu bentuknya cuma surat instruksi. Instruksi ya, bukan perundangan apa? Oh, bukan. Yang bilang bukan ya Mahkamah Agung tadi, maka itu ditolak. Maka itu tidak bisa diuji materi. Tidak bisa diuji materi. Ya toh? Oke. Maksudnya Ya. dia itu. Karena syarat yang bisa diuji materi itu harus peraturan perundangan. Nah, kalau peraturan perundangan nanti dibandingkan dengan yang ada di atasnya, ini bukan peraturan perundangan, mau dibandingkan dengan apa? Oke. Iya toh? Nah, ini sudah diperiksa oleh ORI. Ini semua pembahasannya sudah ada di sini. Sudah diperiksa oleh ORI. Ini rekomendasi ORI-nya. Maka itu Ketua ORI terus bersurat kepada Bapak Presiden. Itu melaporkan bahwa ini Pak Menteri tidak mau melaksanakan rekomendasi ORI. Maka itu berdasarkan undang-undang ini mohon supaya dijatuhin sanksi. Pak Menteri waktu itu Pak Sufyan Jalil. Ya, dan berharap supaya Bapak Presiden melaksanakan ini. Sorry, saya masih belum menangkapnya ini Pak. Jadi kan ketika ada rekomendasi ORI itu, kemudian kan itu kan 2020 sama ORI itu kan Ombudsman Republik Indonesia 2020. Setelah itu ada udah oke semua kan artinya kan, Wamen juga udah semua udah bermasalah. Tadi yang pas Pak Gubernur itu tidak setuju itu kenapa ya? Suratnya isinya apa ya? Tadi kan ada penolakan yang jadi MK. Gini, surat Pak Gubernur itu kepadanya adalah Menteri, Kakanwil, Kakanta. Ya, isinya beliau hanya bilang bahwa oh ini surat instruksi nomor sekian, ini telah diuji materi, putusan Mahkamah Agung menolak, putusan PT UN menolak, sehingga surat instruksi ini masih berlaku. Jadi kami minta agar supaya BPN menjadikan surat instruksi ini sebagai bahan pertimbangan. Oh, artinya yang surat yang tahun 75 itu karena ditolak berarti masih berlaku. Kesannya gitu ya? Iya. Wah. Itu Lucu juga nih. Itu dari Bapak Gubernur. Iya. Nah, sebetulnya surat instruksi ini sudah dibahas di sini. Iya. Pada waktu surat instruksinya dibahas, bukan permasalahan ditolak nggak ditolak. Betul. Bukan masalah berlaku tidak berlaku. Tapi surat instruksi ini itu walaupun berlaku, ini bukan peraturan perundangan. Padahal ASN itu kalau bekerja melayani masyarakat dasarnya ya peraturan perundangan ini. Dan ORI itu bilang, kalau memang mau berpegang pada surat instruksi ini, silahkan surat instruksi ini dijadikan undang-undang perda atau dijadikan peraturan perundangan. Namun demikian, walaupun surat instruksi ini nanti dijadikan peraturan perundangan,
rekomendasi ini tetap harus diberlakukan terhadap para pelapor. Nah, jadi tahun 75 sampai tahun 2020 itu bahkan sampai sekarang ini memang itu masih berlaku instruksi itu ya? Enggak. Enggak ya? Enggak. Jadi sejak 1984 iya. urusan agraria itu dari daerah dikembalikan ke pusat karena UUPA diberlakukan penuh di DIY. Sejak itu surat instruksi ini sudah tidak diberlakukan. Buktinya, buktinya nih, ini kebetulan saya sendiri. Saya itu beli tanah di dekat Puro Pakualaman. Itu dekat rumah tempatnya Sri Paduka Pakualam tinggal ya. Nah, kebetulan saya dengan beliau itu kan berhubungan baik sekali. Jadi kita sebagai orang Jawa ada istilahnya terpsilo, ada sopan santun. Ya kula nuwun lah permisi. Maka itu saya sowan kepada beliau. Sampaikan bahwa saya mau beli tanah di sini, kira-kira dibolehkan tidak? Karena tanah ini itu adalah hak milik. Itu sebelum 84 atau sudah 84? Setelah 84 itu kejadiannya 1993. Oke. Ya. Nah, terus saya sampaikan begitu, lah beliau bilang ya silakan saja. Nah, saya bilang, Sri Paduka, ini tanah yang ditawarkan kepada saya ini tanah hak milik dan saya ingin tetap hak milik. Nah, itu bagaimana? Kan ada aturan dari Sri Paduka, surat itu yang begini, yang K898 tahun 1975 yang katanya non pribumi nggak boleh hak milik. Loh, begini Pak Siput. Sejak tahun 84 tidak ada pribumi non pribumi. Satu. Yang dipakai adalah UUPA. Kedua. Yang ketiga, bahwa surat saya itu sudah dinyatakan otomatis tidak berlaku oleh Perda nomor 3 1984. Karena di Perda nomor 3 1984 itu cuma ada satu pasal aja, yaitu memberlakukan UPA sepenuhnya di DIY. Dan ada lagi yang lain, menyatakan tidak berlakunya semua peraturan yang selama ini tentang keagrariaan yang ada di DIY. Itu beliau ngendiko kepada saya seperti itu. Ya. Nah, terus guyonnya malah begini. Ya bisa saja dibeli tapi asal dibayar kan begitu. Ya gitu. Itu wajar. Ya, itu beliau guyon aja. Ya, saya dengan beliau ini teman baik sekali loh. Sampai-sampai anaknya beliau yang kemudian menjadi PA9 itu dengan saya itu istilahnya sebelum jadi PA9 itu bersama-sama cari makan bareng gitu. Itu selama 30 tahun. Beliau di perusahaan yang saya ada di situ itu sebagai direktur utama. Namanya Kanjeng Ambar Kusumo. Orang yang luar biasa seperti bapaknya. Nah, kembali ke ini tadi ya, pertanyaan itu. 93 kemudian saya beli tanah itu di depan Puro Pakualaman. Saya beli hak milik. Itu memang aturannya boleh hak milik. Jadi kalau pertanyaannya tadi, apakah sejak 75 sampai 2002 ini tidak bisa ada diskriminasi? Tidak. Dari 75 sampai 84 kami itu menganggap bukan diskriminasi, kan aturannya ada kok. Iya kan? 84 ke 2000 ke 1998 tahun 2000 tidak ada diskriminasi. 2000 ke sana ada diskriminasi. Sejak kapan ada diskriminasi? Sejak surat gubernur yang merintahkan kepada BPN agar supaya memakai surat instruksi itu. Tahun berapa tuh? Itu saya ada suratnya tapi tahunnya saya lupa. Itu tahun sebentar ya. Ya sekitar 2008 atau berapa? Ya, ini ruwet ya, karena tadi kan ketika dulu kan mantan Menteri ATR BPN Pak Sofyan Jalil, dia pakai seakan-akan kan dia tidak mengakui ya, tapi kan suratnya kan enggak, dia rekomendasinya sama dengan yang gubernur tulis ke ini kan, yang menolak itu kan. Gini, orang BPN DIY itu sudah tahu, jelas tahu. Karena waktu saya ngurus surat atau sebelumnya itu juga dia kalau ngomong dia terpaksa, karena nggak enak gitu ya. Kemudian peristiwa ini sejak diproses di ORI, itu Pak Sofyan Jalil kan tahu, wong dia dipanggil juga.
Jadi tahu persis dia terlibat di dalam proses. Jadi ORI ini melibatkan semua, termasuk yang namanya Kasultanan juga dipanggil di dalam proses. Itu jadi Pak Ali begini, hal ini itu sebetulnya tidak ada ruwetnya, menurut saya. Mengapa? Pertanyaan sih dimulai, mengapa ini semua kok menjadi seolah-olah ruwet? Itu cuma satu jawabannya, karena UU-PA tidak dilaksanakan. Kalau yang namanya UU-PA nggak dilaksanakan, yuk ngelakoknya nggak semua maunya jadi ruwet. Yang kedua, setelah timbul ORI, itu kan mestinya sudah jelas harus dilaksanakan, wajib dilaksanakan. Ini gara-gara gubernur nulis surat, menterinya ini sudah seperti, maaf ya, aduh, udah seperti kacungnya saja. Ini nggak apa-apa tidak kan? Ini menteri udah kayak kacungnya gubernur aja. Yang dulu Pak ya? Yang dulu kan? Yang dulu, bukan yang sekarang. Ini terjadi yang dulu, Pak Sofyan Jalil itu loh. Lo kenapa dalam tanda kutip kok kacung? Lo kacung itu kamu suruh apa aja kan mau tuh? Suruh nggak nganu atur kayak orang nggak ngerti aturan aja tuh. Tapi kalau satu wilayah tidak memperlakukan UU-PA itu sanksinya ada ya? Harusnya ada, karena itu jadinya nggak bisa negara dalam negara, nggak boleh dong. Loh, ya ini apa ya? Jadi saya mempertanyakan lagi, nih keistimewaan DIY itu sampai sejauh mana dia sampai bisa seperti itu gitu kan, jadi tanda tanya Pak. Oh, wah ini pertanyaan yang bagus juga. Sampai di mana keistimewaan DIY dikaitkan dengan urusan ini? Keistimewaan DIY kita buka saja pasal 16A. 16A. Bunyinya apa? Gubernur, wakil gubernur dilarang mendiskriminasikan ya, warga negara dan kelompok masyarakat tertentu. Nah, jadi jelas, bahkan UUK pun itu sudah memberikan satu ketentuan seperti itu. Undang-undang keistimewaan tadi itu ya? Iya, Undang-Undang Keistimewaan nomor 13 tahun 2012 itu sudah menyatakan seperti itu. Lah, sekarang pertanyaannya, kalau ini semua dilanggar terus bagaimana? Kan begitu. Nah, ini kalau saya bilang, ini sudah bukan salah gubernur. Ini salahnya BPN. BPN ini kenapa mau disuruh sama orang yang nggak ngerti aturan? Ya salahnya BPN toh. Misalnya kalau BPN disuruh suruh minum baygon, dia mati, mau nyalakan yang nyuruh. Ya nggak bisa tuh. Karena yang berkuasa itu BPN. Jadi kalau menterinya tidak bermental kacung seperti itu, menteri bermental kacung, bawahnya jadi kacung semua. Jadi kacau, negara jadi kacau, DIY jadi kacau, dan jadi memalukan. Investasi juga jadi kacau. Itu loh. Tapi masalah ini udah sampai ke Pak Hadi belum, Menteri ATR sekarang Pak? Nah, kita udah melapor ke Pak Hadi. Kita udah melapor. Kami udah 2 kali tulis surat ke Pak Hadi. Kami menyampaikan kepada beliau, ini loh permasalahan di Jogja. Permasalahan di Jogja serem dalam tanda kutip. Satu, aset publik diambilin. Apa itu? Tanah desa, Kridosono, kantor-kantor pemerintah diambilin. Aset publik nah, dijadikan aset. Dijadikan aset pribadi. Dasar hukumnya apa? Nah, itu aset publik tercatat di tempatnya apa itu Menku toh? Nggak tahu tuh Bu Sri Mulyani tahu nggak itu diambilin tuh. Nah, jadi ini kita tadi tanah SHM kan masalah ada Nanpri dan Pribumi. Tapi ternyata enggak itu aja. Wadah. Jadi tanah desa, apa gitu? Tanah semua desa. diambil gitu ya? Aset publik. Aset publik itu ya yang berkaitan dengan publik. Kridosono, Stadion Kridosono. Stadion itu perlu diambil. Saya taunya jadi apa jadi apa? Jadi apa? Sekarang dipatok jadi hak milik tanah Kasultanan, sertifikat nomor sekian, terbitnya. Dasar hukumnya nggak ada? Saya nggak tahu dasar hukumnya. Aset publik bisa diambil jadi aset swasta. Itu dasar hukumnya apa?
Ya nggak ada nih. Ya mungkin ada kalau dimohon, dibeli, ganti rugi, saya jadi dioper. Ya mungkin Mas, bisa. saya jadi penasaran. Kan ini ada stadion, gitu ya. Nah, Tiba-tiba Sultan bilang ini ambil. Ya oke lah, dia langsung diambil, BPN ganti sertifikatnya jadi milik Kesultanan. Jadi, segampang itu gitu ya. Jadi gini. Udah kayak mafia. Yang saya tahu yang tanah desa ya. Tanah desa itu sertifikat desa oleh lurah masukkan ke BPN, keluarnya ganti, dicoret aja. Itu ada buktinya itu. Yang buktikan dari teman-teman pers, dari kolaborasi Kompas, wartawan-wartawan Aji. Itu ada yang namanya Mas Somad. Dicoret jadi apa? Tanah milik Kesultanan. Oleh BPN tapi. Oleh BPN. Setelah ribet begini, saya tulis surat itu. Saya tulis surat mulai ke presiden sampai 26. Presiden, menteri, KPK, semua tak tulisin. Nah, saya untuk apa? Bukan untuk kepentingan pribadi saya. Ini kalau terus jadi rusak, nggak karu-karuan. Aturan nggak jalan. Bukan saya mau jadi orang benar, tidak, enggak. Saya merasa, enggak, begini, harus ngomong. Kalau rakyat nggak ngomong, siapa yang ngomong? Apa aja Pak selain tadi stadion? Oh, stadion. Waduh. Tanah desa. Tanah desa. Tridosono, tempat bal-balan itu. Wah, banyak, Pak. Kalau Mbak ke Jogja main, wah banyak itu tancep-tancepin pelang itu. Iya, saya lihat tuh. Gitu. Terus saya lihat pas Itu. sebelah sini ada tancap pelang-pelang Sekolah tanah 3B. Oh, SMA saya. Terus STM mana? Oh, sampai sekolah ya? Iya. Begitu. Katanya dia nertibkan administrasi, toh lemahnya orang dijiko loh. Piye tapi ngomong gitu. Dan desa segala macam nggak ada apa-apa, nggak ada feedback, nggak ada apa juga ya? Apanya? Yang pertanyakan itu ke ATR BPN kan itu tanah desa nih, kelurahan bisa. Oh, nggak berani, pada diam. Itu berlangsung sejak kapan? 2014. Serentak atau Terus bertahap terus Bertahap. sampai sekarang. Didelikkan aja, diumpetin dia muni aku merdeka gitu ya, orang juga diam aja kok. Dia enggak, dia bilang aku bagian dari Belanda. Karena apa? Di dalam perjanjian itu ditulis bahwa Ngayogyakarta Hadiningrat, Sultan, wilayah tanah dan penduduknya berbendera Belanda. Mulai dari kapan? Lihat aja itu perjanjian Giyanti Kesultanan Jogja didirikan. 1755 pasal 1 pasal 9 jelas sekali di situ. Dengan tanah yang diberikan sebagai pinjaman. Pernah terjadi nggak diminta kembali? Enggak.